Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu cek dulu ya tampilannya. Amelia Sapitri hadir Bu. Engelika Jayati, Aulia Ramadhani Hadir, Bu. Aurel Dianu, Ibu. Chelsea, Cynthia Della, Damar, Dinda, Hafiz, Hadir, Bu. Julia, Kevin, Krisna, Lilis, Ferdi, Hadir, Jeffrey, Hadir, Bu. Adi, Hadir, Bu. Arkan, Hadir, Bu. Eto, Hadir, Bu. Rahmadia, Raihan, Rezon, Hadir, Bu. Rido, Hadir, Bu. Salwa, Servi, Yuti, Cynthia Anastasia, Ragil. Hadir, Bu. Hadir semua ya nak ya. Kita berdoa dulu, silakan Hafiz pimpin doa. Berdoa mulai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Muda. Silakan anak-anak ibu berdiri, ya. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Tangan baru musisikan masa yang akan datang. Kewajiban pulang menentang denganmu terhadap dosa, menjadi tanggunganmu terhadap dosa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, tutup gerak keras. Hati teguh dan lurus, ingin tetap jernih. Ketika aku harus hai pulang negeri. Ketika aku harus hai pulang negeri. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Sekarang silakan keluarkan buku cetak, buku tulis, buku latihan dan juga pena. Gawainya jangan dikeluarkan dulu.
Ya boleh, Raihan. Boleh berdiri, Man. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang Unsur yang membangun puisi. unsur-unsur yang membangun Puisi. Apa saja itu? Majas. Majas dan irama. Kedua, Kata konotasi. kata Konotasi. konotasi. Kemudian kata berlambang, ya. Dan yang terakhir pengimajinasian, ya. Ini untuk Raihan, ya. Dan nilai tambahan Raihan baru dibuka langsung dapat nilai tambahan, ya, si Raihan, ya. Arkan, boleh berdiri di sini, Arkan. Seandainya Aurel ngomong Arkan kau ini jahat nian. Sakit hati. Nah, berarti Arkan ini ada apa? Ada hati, Perasaan. ada hati, ada perasaan. Ya. Nah, itu namanya misal itu marah. Kalau misalnya Arkan suka sama cewek, bisa. Ya. Cewek tapi ya. Iya. Ada pernah suka? Nah, dikasih di bukan? Oke, punya di ya. Ya, pernah suka sama perempuan. Kalau misalnya dikatain sama Aurel jahat, kamu sakit hati. Sakit berarti hatinya, ya. Kalau misalnya suka sama perempuan, suka sama wanita yang kamu sukai, bagaimana hati kamu? Senang, bahagia, berbunga-bunga, ya. Sampai bunga-bunganya keluar. Ya, kalau misalnya kamu dimarahi sama orang tua, perasaan kamu bagaimana? Misalnya kena marah sama guru, perasaannya bagaimana? Sedih, nangis. Ya, sedih. Nah, itulah yang disebut dengan bakti. Nah, duduk Arkan, terima kasih. Nah, sekarang ya, jadi puisi itu sama. Puisi itu ada fisiknya yang terlihat dan juga ada batinnya. Silakan berdiri semua. 1, 2, 3. Ya, cukup. Nanti keterusan ya, kalau kita udah cukup. Ya. Tadi sudah kita speaking, sekarang itu mau memberikan sesuatu ya untuk anak-anak ibu. Yang pertama, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Dan yang kedua, barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan kesuksesan. Mau sukses? Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh mulai dari hari ini. Ya, supaya kita bisa menggapai cita-cita kita. Hari ini kita akan belajar tentang unsur batin teks puisi. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menelaah unsur-unsur batin teks puisi. Pertama juga akan jelaskan tentang materi mengenai unsur-unsur batin teks puisi. Kemudian kita akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, 4 sampai 5 orang, ada 2 kelompok 5 orang. Kemudian kalian akan berdiskusi mengenai LKPD yang akan ibu bagikan. Ya, kemudian seperti biasanya tunjuk 1 orang untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Yang presentasi nanti dapat nilai tambah. Kemudian kelompok lain perhatikan, siapa yang berhasil menanggapi dan tanggapannya itu bagus akan mendapatkan nilai tambahan juga. Ya, kemudian kita buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Kemudian selesai ya, kita tutup berdoa dan salam. Ya, ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada. Di kelas ini ada yang bisa sebutkan satu saja judul puisi? Ya, Senja di Pelabuhan Kecil karya Hairil Anwar. Ada lagi? Ya, puisi doa karya Hairil Anwar. Ya, ada sebuah puisi Hairil Anwar itu banyak sekali ya karyanya anak ya. Salah satunya adalah Aku. Dalam puisi itu ada lirik seperti ini. Kalau sampai waktuku, ku mau tak sorakan merayu, tidak juga kau tak perlu seduh, tak perlu seduh sedaniku. Ini salah seorang siswa ya di Indonesia. Ini masih sangat kecil, ya. Tapi dia bisa membacakan puisi dan mendapatkan juara. Mau lihat? Mau. Ya, siapa tahu ini Hafiz masih kecil ya. Gadis peminta-minta karya Toto Sudarto Bahtiar. Silakan perhatikan. Yang kita bertemu, gadis kecil bertaring kecil, senyum terlalu kekal untuk kenal suka. Coba perhatikan puisinya ya. Pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut, gadis kecil bertaring kecil, pulang ke bawah jembatan yang lurus sosok. Hidup dari kehidupan tangan yang berkelapa, gembira dari kebaikan ria. Dunia yang lebih tinggi dan kendaraan sedang, lintas-lintas di atas air kotor. Tapi yang begitu kau hafal, jiwa biru murni, terlalu murni, bisa membagi kamu. Kalau hukum apa? Gadis kecil bertaring kecil, dari atas itu ada pikiran. Dan kau tahu, aku tahu, tak lagi harapanmu. Lalu yang kasih tepuk tangan juga. Ya, bagus tidak? Bagus. Iya, ya. Nah, kira-kira anak ibu bisa tidak kalau bisa baca puisi seperti itu? Bisa. Bisa ya kalau latihan. Ya itu juara loh nak. Ibu ingatkan lagi puisi kemarin adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan keindahan kata-kata. Unsur batin teks puisi yang pertama ada yang dinamakan dengan tema. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Ya, nanti dicatat. Ya, jadi puisi itu mengandung satu pokok, ya satu pokok persoalan. Ya, tidak banyak, hanya satu pokok persoalan, itu yang dinamakan dengan Tema. Nah, seandainya puisi itu ya berisi hubungan penyair dengan Tuhan, maka temanya adalah ketuhanan. Jika isi dari puisi itu tentang belas kasih atau kemanusiaan, berarti temanya Kemanusiaan. Kemudian kalau puisinya tentang memprotes ketidakadilan, berarti temanya kritik sosial. Kalau misalnya tentang seperti Arkan tadi ya, dia suka sama ya perempuan, ya sama temannya. Kalau isi puisi itu tentang perasaan cinta, tentang patah hati, berarti temanya tentang cinta atau kedukaan hati. Ya. Nah, kalau misalnya nih ya, puisinya tentang kemerdekaan, bagaimana pahlawan merebut kemerdekaan. Ada kan puisinya tentang pahlawan? Ada. Temanya apa? Kemerdekaan.
kepadaku meluk teguh, Tuhanku. Dalam termamu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Ini kira-kira temanya apa? Tuhanan. Apa? Tuhanan. Tuhanan. Apakah iya? Apakah benar? Yes. Benar. Ya, mau coba lagi? Nah, setiap aku bertemu gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu awet untuk kenal duka. Tenadah kepadaku pada bulan merah jambu. Ini cinta. Ya. Gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu awet untuk kenal duka. Berarti dia gadis yang masih kecil, gadis manis yang seharusnya ia bahagia, tapi dia malah kenal duka. Membawa kaleng kecil berarti ya, iya berarti temanya apa nih? Gadis. Maka benar, benar ya, ternyata cerdas-cerdas anak ibu ya. Nah kalau ini, aku tulis surat ini kalau hujan gerimis. Karena kami gadis manja dan cantik menangis minta mainan. Cuma ingin di kau. Ya, nah ini kira-kira temanya tentang cinta. Besarnya suara angel ya. Besar sekali suara angel. Ini apakah tentang cinta? Cinta. Nah, ibu digambarnya. Yang kedua, amanat. Amanat ini sudah berulang kali ya ibu sempat katakan amanat ini adalah pesan kebaikan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ya, jadi puisi itu mengandung pesan kebaikan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Iya, puisi yang dibacakan oleh seorang anak laki-laki tadi itu bukan hanya puisi, bukan hanya kata-kata yang indah saja, tetapi mengandung amanat atau pesan kebaikan. Apa amanatnya? Sesama manusia kita harus saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosial, karena pada dasarnya kedudukan kita sama di hadapan Tuhan. Kita lihat dari mana? Duniamu lebih tinggi dari menara katedral, melintas-lintas di atas kotoran, tetapi begitu kau hafal, jiwa begitu murah, begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi duka. Ya, sebenarnya kita semua ini sama di hadapan Tuhan. Ya, yang seharusnya kita misalnya menjadi orang mampu membantu orang lain, tapi kita sebagai manusia sering sekali ya tidak pernah puas. Kita ada uang banyak, ada orang yang minta-minta, ya. Terus itu orang minta-minta, bukan dia masih sehat tapi dia minta-minta ya. Mungkin orang yang sudah sangat renta, bekerja saja sudah tidak bisa lagi, ya, atau anak yatim piatu yang masih kecil. Tapi kadang-kadang kita buta, ya, buta seolah-olah tidak melihat. Kita jajan yang banyak, kita beli baju yang bagus, tapi kita tidak lihat di samping rumah kita ada yang mati kelaparan. Di samping rumah kita ada yang mati kedinginan, tidak ada baju. Benar tidak? Benar. Iya. Nah, puisi ini menyampaikan ya pesan kebaikan yang sangat luar biasa. Bukan hanya ini saja ya, amanahnya banyak sekali. Kita juga harus mesti peduli ya terhadap sekitar dan mensyukuri keadaan kita. Ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah perasaan penyair. Ya. Jadi perasaan penyair ini di dalam puisi tersebut pasti penyair itu menuangkan perasaannya. Misalnya tadi Arkan, ya, cinta, suka sama teman perempuannya. Ada perasaan kan? Ada. Ya, ada kata-kata yang ingin diungkapkan kan? Ada. Daripada kalian buat status lebay di sosmed, mending buat puisi, dikumpulkan nanti dibuat buku. Ya, jadi di dalam puisi itu ada unsur perasaan di dalamnya. Ya, jadi misalnya nih siapa? Reza
Rezon, ya, habis kena marah ibunya di rumah, dia nangis, daripada dilawat mendingan, ya, buat puisi, ya, buat puisi dikumpulkan, nanti buat buku, bukunya bisa diterbitkan, kemudian bisa dijual, ya. Kemudian nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Nah, dalam puisi ini ada nada atau sikap penyair. Jadi penyair dalam puisi Gadis Peminta-Minta ini, penyair bersikap membela martabat kemanusiaan gadis peminta-minta. Disebutnya sebagai gadis kecil berkaleng kecil. Pada puisi berjudul Gadis Peminta-Minta, di depan itu penyair mengatakan dengan tegas bahwa martabat gadis peminta-peminta itu sama derajatnya dengan martabat manusia lain. Ya, itu nada atau sikap penyair terhadap pembacanya. Jadi penulis ini, Bapak Toto ini, ya, menyampaikan kepada kita sebagai pembacanya bahwa kita semua ini martabatnya sama. Ya, jangan nanti misalnya ya AA Jeb atau AA Adi, ya, jadi owner, jadi pemilik perusahaan besar, ya, nanti ada orang yang minta-minta, siapa kamu? Mengganggu saja, boro-boro mau dikasih bantuan, dihina, malah dihina, ya. Jadi jangan seperti itu ya, Nak, ya. Nah, inilah yang disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Materi tentang ini ada di buku cetak, ya. Iya, halaman 96. Materi juga sudah ada di WhatsApp, nanti silakan dibuka, ya. Sekarang Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama Amel, Angelika, perhatikan ya, Damar, Raihan, dan Ragil. Kelompok 2 Hafiz, Chelsea, Cynthia, Bella, Aurel, dan Jeffrey. Kelompok 3 Rahmadia, Rido, Rezon, dan Krishna. Septi ya, satu lagi ya. Kelompok 4 Arkan, Cynthia, Anastasia, Aulia, dan juga Ferdi. Kelompok 5 Dinda, Julia, Kelvin, dan Adi. Kemudian kelompok 6 Salwa, Beto, Yuti, dan juga Lilis. Sudah dapat semua kelompok ya? Sudah. Sekarang duduk. Perhatikan dulu kelompok 1 di sini. Ibu mau bawa biasanya di sana ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini, kelompok 6 di sini. Ya, paham? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan. Ya, silakan bentuk kelompok tanpa suara.
Nah, Ibu harapkan ketika mengerjakan LKPD ini anak-anak Ibu berbagi tugas. Jadi ini terdiri dari 7 soal. Ya, nanti dibagi siapa mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai seterusnya. Kemudian baru didiskusikan untuk menghasilkan jawaban yang benar-benar optimal. Ya, kemudian tentukan satu perwakilan kelompok atau ketuanya untuk presentasi di depan. Nah, Ibu harapkan juga nanti presentasinya kalau bisa jangan baca lagi. Jadi bisa menyampaikan kepada teman-temannya dengan lantang. Ya bolehlah sesekali ya lihat ya, misalnya Aurel mau lihat, kemudian siapa? Rehan atau Amel atau Angel atau Damar atau siapapun itu ya boleh sesekali baca, tetapi tetap ya melihat ke audiensnya, melihat teman-temannya supaya lebih komunikatif, bukan sekadar membaca. Ada pertanyaan? Kevin paham? Paham ya. Adi paham. Dinda paham ya Dinda ya. Nah sekarang kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Pi siapa? Jeb. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Coba. Sudah dapat semua ya? Nah, sekarang perhatikan dulu ke depan. Di sini ada ya, di LKPD kalian itu ada identitas, kemudian kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Silakan tuliskan nama anggota kelompok di bagian ini. Ya. Kalau ada 5 anggota kelompok berarti tambahkan di bawahnya ya nak ya. Kemudian soal yang pertama, cermati dan telaah tema pada kutipan puisi tersebut. Ya, ditelaah puisi di sini. Kemudian tuliskan apa temanya di bagian kotak yang di bawah. Misalnya tentang cinta, tulis cinta. Ini seperti itu saja. Ya, ada 3 soal tentang tema. Nah, selanjutnya baca dan cermati kutipan teks puisi berjudul Kerendahan Hati karya Taufik Ismail. Telaah amanat pada teks puisi tersebut lalu tuliskan pada tabel di bawah ini. Jadi nak telaah puisi pada tabel sebelah kiri. Kemudian tuliskan amanatnya pada kolom sebelah kanan. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham semua? Silakan dikerjakan. Tulis kelompoknya dulu. Boleh misalnya dilepas dulu nak kertasnya, nanti boleh disambung lagi. Jadi bisa ya. Iya, untuk tambah semangat di kelompok 1. Kelompok 1 bisa ya? Kelompok 1 bisa. Luar biasa. Apa 3? Polisi. Ya, kelompok hebat. Kelompok 3 hebat. Kelompok 4 easy. Apa tak? Kelompok 4 1, 2, 3. Kelompok 4 easy. Kelompok 5 kreatif. Itu makan kayak adik. Kelompok 4 kreatif. Kelompok 5 ya? Kelompok 5 kreatif. Kelompok 6 mantap. Mantap. Nah, itu senang sekali sama kelompok 6 ini, selalu mantap ya ya. Yang lain ini pasti ada yang kurang semangat. Aduh ya. Dan silakan kerjakan. Nah, poinnya apa yang kau maksud dengan kediaman diaman begitu? Apakah jelas kau lihat dosa-dosaku? Kau diam saja. Alah. Apa kira-kira? Boleh dilepas dulu nih. Jadi ada yang mau ya, sama-sama di sini di tengah. Silakan.
Apa? Ada kesulitan? Boleh di itu sama-sama. Itu ada di dalamnya. Nah, itu sudah kelihatan tuh temanya apa. Sudah ada ciri-cirinya ya. Kalau kaitan sama pahala, sama ibadah, ya kira-kira itu temanya apa? Kalau kaitannya sama hati dan perasaan kepada lawan jenis itu kira-kira apa? Kalau misalnya tentang keadaan sosial apa? Kali tidak ada cek cinta. Ada kesulitan? Kan sudah ada kisi-kisinya. Apa? Ada kisi-kisinya sudah. Apa yang kira-kira ya? Kalau misalnya tentang cinta berarti kata-katanya apa? Tanda-tandanya apa? Ada hati, kata-kata hati, ya kata-kata sayang, ya kan? Kemudian kalau misalnya ada sosial mungkin ada kata duka. Kalau misalnya ketuhanan ada kata-kata pahala misalnya. Kemudian apa lagi? Ibadah misalnya. Ya, ibadah. Ada kesulitan? Yang mana? Ada tanda-tandanya tuh, ya kan? Kalau cinta ada, kalau puisi yang kaitannya sama cinta itu kira-kira ada kata apa? Ada kata sayang, ya kan? Kalau misalnya puisinya tentang tadi tentang kemanusiaan, ada kata dukanya. Kalau misalnya ketuhanan, ada kata apa? Ada kata pahala, ibadah. Coba kira-kira apa? Bukan bukan arti ya Gus ya, tapi amalan pesan kebaikan yang ingin disampaikan sama pembaca. Ya, pesan kebaikan yang ingin disampaikan kepada pembaca, misalnya tadi kita tidak boleh sombong misalnya, kemudian karena manusia itu punya martabat dan derajat yang sama di mata Tuhan, misalnya seperti itu. Dengan pesan kebaikan ini. Waktunya 10 menit lagi. Silakan yang mau cari sumber yang lain dari gawainya boleh keluarkan gawainya. Tapi tidak boleh, boleh keluarkan gawai tapi hanya untuk kegiatan pembelajaran, mencari sumber ya, mencari sumber lainnya. Tidak boleh melakukan kegiatan yang lain selain mencari sumber.
wajib itu mah. Ulang keempat nanti siapa yang presentasi akan nanti yang komunikasi di acaranya jangan hanya membaca teks asal tekniknya bisa. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum.
Ya, siapa yang bisa memaparkan di depan ibu ya nak ya? Dia sudah dapat pengalaman untuk public speaking atau berbicara di depan umum. Ya, kalau yang tidak pernah tampil, itu pengetahuannya, keterampilannya akan dibawa orang yang sering tampil. Belajar memaparkan. Sudah selesai? Sudah. Siapkan dulu kertas-kertasnya dan juga buku catatan. Ini buku ajaib ya, buku ajaib ibu. Jadi nilai-nilai yang dapat kota kecerdasan. Ibu acak ya. Tampil bersama adalah kelompok. Empat. Aku tampil aku keringat. Sini kan. Ya. Yang lain silakan perhatikan. Ya, silakan dilihat apakah ada kesalahan. Ya, apakah sudah baik? Kalau mau nanti ketika menyampaikan tanggapan boleh diikuti dulu ya nak ya, baru sampaikan masukannya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Cermati dan telaah tema pada urutan puisi berikut. 1. Apa yang kau maksud dengan kediaman-diaman begitu? Apakah jelas kau lihat dosa-dosaku? Engkau diam saja. Tema tentang ketuhanan. 2. Orang-orang miskin di jalan, yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh pemimpin. Janganlah mereka tinggalkan. Tema tersebut bersifat kemanusiaan. 3. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua, ada cerita. Tiang serta temani, kapal perahu, tiada berlaut, mengemus diri dalam mempercaya nomor laut. Tema tersebut berisi cinta. Baca dan cermati kutipan teks berisi berjudul Kenanati karya Taufik Ismail. Telaah manfaat pada teks berisi tersebut lalu tuliskan pada peristiwa ini. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin. 1. Manusia tidak harus menjadi hebat untuk membantu orang lain. Yang tegak di puncak bukit, yang ditakuti dan disegani. Jadilah berlukar, tetapi berlukar yang baik. Jadi anggota yang menjalankan tugas dengan baik. Yang tumbuh di tepi danau, yang dapat memberikan manfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan siapa yang mau tanggapan ya. Angel. Suaranya boleh dibesarkan. Tapi sedikit dulu. Kalau menurut ibu ini malah jauh sekali perkembangan si Arkan ini, ya kan? Sudah mulai lebih baik, sudah mulai percaya diri. Tetapi tidak apa-apa, dapat nilai tambahan. Angel. Satu orang lagi, boleh, Aurel. Menurut saya, kelompok 4 sudah berperan baik dalam usia dan pembicaraan. Dia penyampaian dan pemaparan hasil diskusinya sudah sangat baik ya. Ada kesalahan? Jauh. Benar semua? Oh ya. Sekarang ibu mau kasih masukan untuk Arkan. Menurut ibu, ya hasil yang pertama penampilan dulu lah
ya dari pertama kali kita masuk dulu ya. Sampai sekarang jauh sekali perbaikannya ya, dari mulai assalamualaikum sampai ini sudah bagus sekali, sudah percaya diri. Jawaban dari LKPD-nya juga sudah benar semua ya. Ibu, ya mari kita kasih tepuk tangan untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. 1. Apa yang kau maksud dengan kebiasaan begitu? Apakah jelas kau lihat dosa-dosa berdoa engkau diam saja? Tema tersebut menjelaskan tentang ketuhanan. 2. Orang-orang miskin di jalan yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian, janganlah mereka ditinggalkan. Tema tersebut kemanusiaan. 3. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara Buddha. Rumah tua pada cerita, tiang serta temani. Kapal perahu tiada berlaut, menghempus diri dalam mempercaya maut berpaut. Tema cinta. Baca dan cermati kutipan teks puisi berjudul Kerendahan Hati karya Taufik Ismail. Telaah amanat pada teks puisi tersebut, lalu tuliskan pada tabel di bawah ini. 1. Kalau kamu tidak mampu menjadi seseorang pemimpin besar. 2. Yang ditakuti dan disegani. 3. Jadilah anggota yang menjalankan tugas dengan baik. 4. Yang dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa yang ingin memberikan tanggapan? Oh, Pak duluan tadi ya, itu silakan. Sudah Pak nanti awal ya. Menurut saya presentasi dari Rehan sudah cukup bagus, tapi pada pembacaannya terlalu cepat. Terlalu cepat. Ya, ibu setuju juga. Ini boleh itu. Tapi sudah sangat bagus nih. Ya. Silakan Al. Menurut saya Satu. kelompok 1 sudah sampai tapi tidak bisa diam. Tidak bisa dia. Apa yang tidak bisa dia? Oh, gerak-gerak terus ya. Jadi diam jadi patung. Iya. Mungkin ada ya, jadi beda kan. Ada yang namanya gestur. Kalau gestur itu berarti dia menggerakkan tubuhnya dengan maksud, misalnya menyampaikan, memaparkan. Ya, dia seperti ini, memaparkan. Ya, boleh. Ya, misalnya menyampaikan Sadina dari kelompok 1 itu namanya gestur. Tetapi kalau gerakan seperti ini, ya, gerakan seperti ini, itu namanya gerakan yang tidak penting. Karena terbiasa, maka kadang-kadang kita secara tidak sadar melakukan gerakan tersebut. Ya, tetapi kalau ibu sudah sangat baik kelompok 1 ya Rehan ya, itu namanya pelajaran nanti mungkin bisa berbicara depan kaca nanti ya, atau di video kan bisa lihat bagaimana tentang membacakannya. Jawabannya juga sudah benar semua, sudah bagus Rehan ya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Cermati dan telaah tema pada kutipan puisi berikut ini. 1. Apa yang kau maksud dengan kediaman-diaman begitu? Apakah jelas kau lihat dosa-dosaku? Ah, engkau diam saja. Tema puisi tersebut bertema ketuhanan. 2. Orang-orang miskin di jalan, yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian, janganlah mereka ditinggalkan. Tema puisi tersebut adalah kemanusiaan. 3. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang,
rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal, perahu, tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Tema pada puisi tersebut adalah cinta. Baca dan cermatilah kutipan teks puisi berjudul Kerendahan Hati, karya Taufik Ismail. Telaahlah amanah pada teks puisi tersebut, lalu tuliskan pada tabel di bawah ini. Kalau engkau tak mau menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Amanat pada puisi tersebut adalah, kalau kamu tidak mampu menjadi seorang pemimpin besar, kalau kamu tidak mampu menjadi seorang pemimpin besar yang ditakuti dan disegani, jadilah anggota yang menjalankan tugas dengan baik, yang dapat memberikan manfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua lihat yang kelihatan semuanya. 1, 2, 3. Menurut saya kelompok 6 sudah sangat baik, bagus. Salah jelas ada kekurangan. Jawabannya ada yang salah. Oke. Ya, apa? Kita cerai tambahan ya. Ya, turun semua. Turun semua. 1. Turun semua. 1, 2, 3. Dia cepat tangannya ya. Menurut saya kelompok 6 sudah sangat baik. Apa yang salah? Nomor berapa? Kurang tepat ya, bukan salah, kurang tepat. Di mana? Di akhir. Pada bagian akhir. Apa bagian akhir? Yang dapat memberikan manfaat. Dapat memberikan manfaat. Ya mungkin kurang tepat saja kata-katanya ya. Ya tidak apa-apa, kasih lain kalau ya. Nah sekarang ibu mau berpendapat tentang kelompok 6. Ya, jawaban semuanya sudah benar. Ya walaupun beda-beda sedikit, tetapi ibu tahu kalian sudah menjurus semua pada jawaban yang benar. Ya, kemudian ibu salut sama Petu karena apa? Suaranya lantang, jelas, besar, bulat. Ya, seperti seorang pembaca puisi yang sudah profesional. Tapi ada juga yang kurangnya, karena mungkin belum terbiasa ya. Dialek bahasa daerah. Seperti kata tadi apa coba? Coba baca yang ini, lari pertama. Kalau engkau tak mampu menjadi ya. Kalau kamu tidak mampu menjadi seorang pemimpin besar, Nah, ada apa dialeknya? Iya. Jadi memang dialek bahasa kita itu akan ditekan ya. Jadi kalau berjual, lalu pakai betul lah, memang akan ditekan. Nah, bagaimana cara meminimalisir ya dialek yang sangat kentara itu ya? Dengan jangan terlalu menekan, ya coba besar. Nah bisa. Jadi jangan besar, mengerahkan seluruh tenaganya besar ya. Nah itu caranya ya nak ya, supaya dialek bahasa kita tidak terlalu kentara ketika menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya bagus, luar biasa. Oh ya satu lagi ibu lupa. Nah, membaca puisi itu nak bukan seperti membaca puisi apa ya, abal-abal. Misalnya, kalau sampai waktuku, ku mau tidak seorang kan merayu, tidak juga kau. Ada orang baca puisi seperti itu? Pernah. Ya jadi baca puisi itu jangan nadanya sama semua. Jadi terdengarnya berlebihan.
dengan kediaman-diaman begitu? Apakah jelas kau lihat dosa-dosaku? Engkau diam saja. Tema tersebut berisi tentang ketuhanan. 2. Orang-orang miskin di jalan, yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian, janganlah mereka ditinggalkan. Tema tersebut berisi tentang kemanusiaan. 3. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita. Tiang serta semali, kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya maut berpaut. Tema tersebut tentang cinta. Baca dan cermatilah kutipan teks puisi berjudul Kerendahan Hati, karya Taufik Ismail. Telahlah amanat pada teks puisi tersebut, lalu tuliskan pada tabel di bawah ini. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tidak mampu menjadi seseorang pemimpin besar yang ditakuti dan disegani, jadilah anggota yang menjalani tugas dengan baik, yang dapat memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Damar. Amin. Ayo Damar. Berdiri nak. Bajunya dirapikan dulu. Tuh. Ini ayo. Kelompok 1. Ini kelompok 3. Menurut saya kelompok 3 sangat baik dan sedikit cepat. Oh, terlalu cepat ya, terlalu cepat pembacaannya. Silahkan. Mulai tambah juga Damar ya. Ada lagi? Boleh Lilis. Boleh suaranya dikeraskan lagi. Semuanya. Menurut saya kelompok 3 sudah sangat baik, tapi lumayan. Ada yang duduk ya. Dia peringatan ya. Lilis. Ada tambahan. Sudah cukup ya. Sekarang Ibu, menurut pendapat Ibu, kelompok 3 jawabannya juga sudah sesuai, sudah betul. Ya, Rido juga usahanya sudah maksimal, suaranya sudah lantang. Namun memang perlu latihan nak ya, karena baca puisi itu adalah keterampilan yang tidak bisa kita dapatkan hanya dengan 1 kali latihan. Jadi harus terus menerus. Tapi vokalnya sudah kuat ya, sudah volumenya sudah besar. Ya, kemudian sudah bagus juga. Ya, silakan Rido. Kelompok 3. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 3? Kelompok 5. Julia ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Semati dan tawakal tambah pada kutipan puisi berikut. 1. Apa yang kau maksud dengan kejadian di aman begitu? Apa jelas kau lihat dosa-dosa? Engkau diam saja. Bertema ketuhanan. 2. Orang-orang yang miskin di jalan dan tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergaulan, yang diledek oleh impian, janganlah mereka tinggalkan. Bertema kemanusiaan. 3. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita. Tiang serta temali, kapal perahu tiada berlaut, mengukus diri dalam percaya mau berpaut. Bertema cinta. Baca dan cermati kutipan teks berjudul Kerendahan Hati, karya Taufik Ismail. Telah amanat pada teks puisi tersebut, kami tuliskan pada tabel di bawah ini. Kalau
Kalau kamu tidak mampu menjadi seorang pemimpin besar yang ditakuti dengan segala, jadilah anggota yang menjalankan tugas dengan baik, yang dapat memberi manfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Amin. Nangis lo ya. Dia nangis loh. Menurut saya kelompok 5 sudah sangat bagus, namun lagi bahasa kecil. Iya, ya. Sebenarnya vokal si Julia ini sudah ada khasnya ya, kekasan suara Julia ini sudah ada, tapi kurang volumenya ya, kurang keras ya. Silakan. Boleh tambahan. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 5? Kelompok terakhir, silakan kelompok 2. Ini ketua kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Cermati dan telaah tema pada kutipan puisi berikut. 1. Apa yang kau maksud dengan diam-diaman begitu? Apakah sudah jelas kau lihat sesuatu? A. Engkau diam saja. Yang pertama, tentukan. 2. Orang-orang miskin di jalan yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian. Janganlah mereka ditinggalkan, yang bertema kemanusiaan. 3. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita. Tiang serta kembali kapal perahu tiada terpaut, menghembus diri dalam daya mau terpaut, yang bertema cinta. Baca dan cermati kutipan teks puisi berjudul Kerendahan Hati karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Pengantarnya, kalau engkau tidak bisa menjadi yang tertinggi, yang duduk di atas kemewahan, jadilah orang bawahan tapi baik dan tidak buta untuk menolong orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya memberikan langsung. Menurut saya penampilan kelompok 2 sudah sangat baik. Tidak ada kurangnya. Tidak ada kurangnya ya. Nah, boleh lari Rido ya. Satu lagi. Satu, dulu. 1, 2, nah, belum sama. Siapa yang naik tangannya duluan sebelum ibu katakan 3, maka tidak boleh bertanya ya. 1, 2, 3. Julia. Sangat baik, hanya saja ada keraguannya. Ada keraguan. Ya, ada keraguan. Jangan nangis ya. Ya, sekarang ibu yang berpendapat. Ini kelompok 2. Ini sepertinya masih apa? Masih getar-getar ya. Si Hafiz ya. Iya, ya. Jawabannya sudah benar. Memang walaupun kata-katanya beda tapi maksudnya sama ya. Nah, yang amanat dari puisi Taufik Ismail ya untuk penampilan Hafiz. Ya. Jangan lagi sini.
Ibu belum bicara tapi sudah lama tak nangis. Iya. Ingatan ya. Ngapa baca ngagak? Ya, jadi habis ini belum berani untuk menatap mata penyimaknya, bukan mata seseorang berarti. Nanti mata-mata perempuan ya, mata penyimaknya. Ya nanti harus berani ya, bisa tatap mata, jelaskan dengan lantang. Tapi sudah sangat bagus sampai jangan nangis, Fis. Ngadep suka aja. Nah, harus ada tambahan. Boleh kan tepuk tangan untuk lomba dua? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua ya. Bu, siap? Ada apa? Siapa? Jangan diam saja kan. Ada yang belum dapat tadi? Coba presentasi tapi. Ya, sekarang. Ya, Ibu akan memberikan tanggapan secara keseluruhan. Jawaban anak-anak Ibu walaupun berbeda-beda kata-katanya tetapi maksudnya sama dan itu sudah benar. Ya, semuanya untuk jawaban mendapatkan nilai 100. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua? Untuk yang memaparkan ada kurang-kurangnya lah ya, sedikit ya, tapi harus latihan terus ya. Supaya lebih percaya diri lagi, lebih mantap lagi ketika tampil di depan. Ya, yang belum pernah coba ke depan presentasi nanti coba ke depan. Karena ya latihan di depan kaca, di video kan apa yang kurangnya. Ya, nak ya. Nah, sekarang silakan kumpulkan dulu LKPD-nya. Bu, udah diam. Sekarang perhatikan semuanya. Silakan buka gawainya. Silakan buka gawainya. Ibu akan mengirimkan sebuah permainan di grup WhatsApp kita. Ya, di grup WhatsApp. Sudah? Sudah ada? Nah, silakan dibuka. Silakan dibuka dulu, jangan dikerjakan dulu ya. Jangan dikerjakan dulu. Nah, perhatikan semuanya. Untuk mengukur pemahaman anak-anak Ibu untuk pembelajaran tentang unsur-unsur batin teks puisi, maka Ibu adakan latihan. Ya, latihan atau post test di akhir kegiatan pembelajaran kita. Nanti akan terlihat berapa nilai anak-anak Ibu. Jika nilainya di atas 70, maka akan dilakukan pengayaan. Namun apabila ada anak-anak Ibu yang masih di bawah nilai 70, maka akan diadakan remedial. Jadi kerjakan dengan maksimal ya. Semoga benar semua, tapi Ibu yakin anak-anak Ibu ini akan bisa mengerjakannya. Ya, tadi saja bisa. Silakan, sudah dibuka? Sudah semua dibuka? Sudah. Silakan diklik, ditekan, mulai. 1, 2, 3. Silakan.
Tulis namanya ya, Nak, ya. Tulis namanya. Jangan nama samaran ya. Jangan nama samaran. Nanti namanya Adi ditulis Angel misalnya kan, jadi Angel ada 2. Ya, atau namanya Lilis ditulis Agnes Monica ya. Jadi tulis namanya sebenarnya. Lilis, tulis nama Lilis kan? Bukan Agnes Monica. Sudah, kan sudah. Sudah selesai semua? Ada yang belum? Sudah? Sudah semua ya? Belum? Nah, sudah selesai semua ya. Sekarang silakan ya lihat ke depan. Nilainya sudah tersimpan. Ya, perhatikan ke depan, kita jawab sama-sama. Soalan pertama, tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecil dengan tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu, jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Amanat puisi ya kan? Sebagai manusia. Setiap kita bertemu dari seluruh kenali kehidupan. Apa yang ada namanya? Biar puisi Hairil Anwar ya. Apa benar kita coba? SU di bawah itu. Benar semua. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Ibu kalau dengar dulu ya, kasih tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, dari pembelajaran kita awal hingga akhir ini, ada yang bisa menyampaikan kita hari ini belajarnya tentang apa saja? Ada yang bisa kasih kesimpulan? Ada? Ada? Ayo siapa? Boleh aja. Jadi hari ini kita belajar usul sebatin teks puisi. Ada apa saja yang seperti tema, amanat, perasaan penyair dan nada serta sikap penyair ya. Ini silakan untuk Angel ya. Menurut anak-anak ibu, apakah ibu menyampaikan materi yang terlalu cepat? Media yang ibu gunakan menarik? Asik. Mau kalau belajar nanti pakai ini lagi? Mau ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu agar materi yang didapat anak ibu ini tidak mudah lupa ya dan bermanfaat bagi masa depan nanti. Silakan Hafiz pimpin doa anak. Doa mulai. Ila
perilaku. Ibu mohon maaf kepada Allah, ibu mohon ampun. Ibu hari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.